A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Afandi dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas C dengan NPM 20010111112. Hari ini akan menjelaskan dan membacakan ayat-ayat ghoribah, yaitu lafadz saktah, imalah, isimam, tashil, nakal, dan yang terakhir nanti praktek sujud sajadah. Sujud sajadah baik dalam sholat maupun di luar sholat. Baik, langsung saja ke pertama, yaitu membacakan ayat-ayat ghoribah, yaitu saktah, imalah, isimam, tashil, dan nakal. Yang pertama adalah saktah. Saktah mempunyai arti kata, akar kata sakata, yang artinya diam atau berhenti. Sedangkan dalam arti istilah adalah berhenti sejenak tanpa nafas sekitar 1 alif. Contoh pada Al-Quran surat Al-Mutaffifin ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Situ pada lafadz kalla bal rona, berhenti kira-kira berhenti sejenak kira-kira 1 alif, ya, tanpa nafas, tanpa mengambil nafas. Yang selanjutnya adalah imalah. Yang kedua imalah. Imalah dalam arti bahasa berarti condong atau miring. Sedangkan menurut istilah adalah mencondongkan bacaan harokat fathah pada harokat kasroh sekitar 2/3-nya. Dalam mushaf Utsmani yang biasa digunakan oleh Muslim Indonesia atau umat Islam di Indonesia, bacaan imalah ditandai dengan tulisan imalah alif mim alif lam ta marbuto kecil di atas lafadz, imalah kecil di atas lafadz atau di atas ayat. Bacaan imalah dibagi menjadi 2, yaitu imalah sukro yang pertama, yang kedua imalah kubro. Imalah sukro adalah setelah bacaan imalah tersebut masih diwasolkan pada lafadz lain sehingga tidak berhenti di situ saja. Menurut Imam Hafiz, bacaan imalah hanya pada Quran surat Hud ayat 41, selainnya tidak ada. Saya bacakan contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Pada lafadz majriha di situ terdapat kata imalah, lafadz imalah, huruf imalah yang kecil di atas. Sedangkan imalah kubro adalah setelah bacaan imalah tersebut diwakafkan sehingga berhenti di situ saja. Kriteria imalah kubro adalah semua lafaz dalam Al-Quran yang akhirannya terdapat alif maqsurah atau alif bengkong, biasa disebut dengan alif bengkong atau fathah, itu yang berdiri, ya, fathah yang berdiri, harokat fathah yang berdiri.
Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Waroshi. Ya, misalnya pada lafadz ahwa itu dibaca ahwe, wattaqo dibaca wattaqi, atau biasanya surat wadduha itu menurut Imam Waroshi dibaca wadduhi. Namun terdapat pengecualian, yaitu pada nama manusia yang akhirannya terdapat alif maqsurah, seperti lafadz Isa, Musa, Yahya, Mustafa, seperti itu dibaca biasa. Nah, kembali di Indonesia, mayoritas orang Indonesia menganut atau mengikuti dari pendapat Imam Hafiz. Jadi kalau di Indonesia hanya ditemukan pada Quran surat Hud ayat 41 yang telah saya bacakan contohnya tadi. Selanjutnya yang ketiga yaitu ismam. Dalam arti bahasa berarti monyong atau mencucu ya. Sedangkan dalam arti istilah ulama qura adalah mengkombinasikan harokat fathah dengan harokat dhammah disertai monyong bibir. Menurut Imam Hafiz hanya terdapat pada Quran surat Yusuf ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Pada lafaz la ta'manna karena di situ ismam ya, sedangkan pengertian di atas adalah menurut bahasa itu monyong atau mencucu, sedangkan menurut istilah ulama qura itu mengkombinasikan harokat fathah dengan harokat dhammah disertai monyong bibir. Berarti la ta'manna, seperti itu ya. Selanjutnya yang keempat tashil. Tashil mempunyai akar kata yaitu sahula yang artinya mudah. Adapun yang dimaksud bacaan tashil menurut ulama qura adalah upaya memindahkan bacaan ayat-ayat Al-Quran dengan cara memindahkan harokat atau membuang huruf tertentu. Contoh Quran surat Al-Fussilat ayat 44. Saya ambil potongannya. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyun wa arabiyyun qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa. Di situ pada lafaz a'jamiyun ya, tulisannya atau tulisan lafaznya adalah hamzah, alif, ain, jim, ya, jim, mim dan ya. Lafaznya tapi dibaca ya, karena upaya memudahkan bacaan ayat-ayat Al-Quran dengan memindahkan harokat atau membuang huruf tertentu. Jadi karena membaca dua hamzah mungkin sedikit sulit, maka kedua hamzah tersebut itu dijadikan satu, dibaca panjang atau dibaca mat a'jami wa arabi ya. Kita lanjut ke yang kelima, naqal. Berasal dari akar kata naqala yang artinya memindah. Sedangkan menurut istilah ulama qura adalah memindahkan harokat huruf yang hidup pada huruf yang mati sesudahnya. Contoh Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Saya ambil potongannya.
Bismillahirrahmanirrahim. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Pada lafaz bi'sal ismu itu bi'sal ismu, tapi karena untuk memindah yang artinya memindah tadi ya, sedangkan menurut istilah ulama qura adalah memindahkan harokat huruf yang itu pada huruf yang mati sesudahnya. Jadi bi'sal ismu. Baik. Baik, selanjutnya yaitu praktek sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan yang pertama ketika kita dalam keadaan sholat atau di dalam sholat, ada juga di luar sholat. Nah, pada saat kali ini kita akan saya akan mempraktekkan sujud tilawah di luar sholat. Ini ketika kita sedang membaca Al-Quran, menemui huruf-huruf sajadah. Nah, diperkenankan untuk sujud tilawah dengan tata cara ketika kita membaca Al-Quran dalam keadaan duduk, maka kita tak perlu untuk berdiri, langsung saja mengambil tempat menghadap kiblat untuk bersujud. Adapun tata caranya yaitu sebelum sujud takbir disertai dengan niat, yaitu nawaitu sujud tilawah sunatan lillahi ta'ala. Setelah itu sujud dan membaca lafaz sujud seperti dalam sholat, yaitu subhana rabbil a'la wa bihamdih, subhana rabbil a'la wa bihamdih, subhana rabbil a'la wa bihamdih. Ketika maaf, jika ingin lebih sempurna lagi, maka boleh ditambah dengan lafaz sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Sujud seperti biasa satu kali, setelah itu salam. Kita akan coba praktek sujud tilawah di luar sholat. Di Al-Quran banyak sekali terdapat ayat sajadah. Nah, pada kali ini saya akan ambil satu contoh surat, yaitu surat Al-Insyiqaq. Langsung saja kita praktekkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzas samaa'u shaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhalat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yunqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna lan yahur bala inna rabbahu kana bihi basira fala uqsimu bis-shafaq wal layli wa ma wasaq wal qamari idza ittasaq la tarkabunna tabaqan an tabaq fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihim al-qur'an
الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون صدق الله العظيم. Baik, selanjutnya yaitu praktek sujud tilawah di dalam sholat. Kali ini saya akan mempraktekkan sujud tilawah di dalam sholat. Setelah tadi saya praktekkan sujud tilawah di luar sholat. Nah, sujud tilawah di dalam sholat terjadi ketika kita sholat sendiri atau sholat munfarid. Kita membaca surat pendek lalu di dalamnya terdapat ayat sajadah. Maka dianjurkan untuk sujud tilawah. Adapun caranya yaitu ketika selesai membaca ayat sajadah, kita langsung sujud, mengambil sujud, tidak perlu takbir, langsung sujud seperti biasa orang sujud dalam sholat, baca tasbih seperti bacaan sujud tilawah di luar sholat. Setelah itu tidak perlu salam, langsung berdiri dan melanjutkan sholat kita. Kali ini saya coba contohkan, saya coba praktekkan. Karena hanya sekedar praktek, jadi saya tidak memakai niat sholat, hanya sekedar praktek untuk gerakannya saja. Jadi langsung kita praktek, karena sekali lagi karena ini hanya praktek, jadi saya tidak menggunakan niat sholat apapun, hanya gerakan sholatnya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u saqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhalat wa adinat li rabbiha wa huqqat ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna lan yahur bala inna rabbahu kana bihi basira fala uqsimu bis-shafaq wal layli wama wasaq wal qamari idza tasaq la tarkabunna tabaqan an tabaq fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Allahu akbar. Allahu
balilladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima